Tadi Bu Yuli sempat nggak mau naik ke atas, tapi karena ada aku bilang, Bu, Ibu sehat dulu, sembuh dulu gitu. Akhirnya Ibu Yulinya mau naik ke atas. Katanya boleh tinggal di sini untuk sementara waktu ya Bu ya. Untuk ya, aku titip di sini karena kalau dia tinggal di sini takutnya abangnya datang ke sini nyariin sama ibunya, nanti bingung gitu kakaknya. Gitu Bu. Gimana menurut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku udah ada di tempat dekat-dekat rumahnya Bu Yuli. Sekarang aku mau on the way kita mau jemput Bu Yuli dulu sama anaknya. Terus aku udah minta izin sama gurunya kalau anaknya ini harus ikut sama Bu Yuli buat ngantar Bu Yuli ke rumah sakit. Sekarang lagi dijemput dulu di rumahnya. Habis itu insya Allah ya guys, doain semuanya berjalan dengan lancar. Kita namanya ikhtiar, kita coba menyembuhkan Bu Yuli karena semua dokumen-dokumen juga udah aktif, BPJS juga sudah aktif. Terus udah gitu sekarang kita berdoa dan ikhtiar semoga Bu Yuli segera sembuh dan bisa aktivitas kembali dan bisa dipekerjakan sama orang-orang sekitar warga sini. Dan maaf banget kalau untuk ada pertanyaan ya kemarin untuk Bu Sri, seperti kayak Bu Sri, ODGJ terlantar atau orang terlantar yang aku bantu waktu itu nggak bisa aku bantu karena pada saat aku ke kecamatan itu, diarahkan ke kecamatan oleh Dinsos di biometri dan tidak ada identitasnya. Jadi maaf sekali nih guys, jadi itu memang harus Dinsos yang pegang gitu loh, karena aku nggak ada kuasa apapun gitu kan, karena kan aku hanya rakyat biasa. Karena kalau pas aku telepon ke BPJS dan BPJS itu bilang juga tetap kalau mau ngurusin KK dan KTP itu harus dengan alamatnya yang ditentukan oleh Dinsos, di mana itu ada pantinya itu di mana ditetapkannya, nah itulah alamatnya untuk Bu Sri gitu. Dan kalau untuk Ibu Umi Kulsum dan untuk Ibu Siti Aisyah yang waktu itu dalam satu tempat aku ambil, nah itu tuh aku taruh di Dinsos dan dikabarin terus kok sama Dinsos ibunya ada di mana sekarang, terus Ibu Umi ditaruh di mana, Ibu Siti dibawa kemana gitu. Dan kalau Ibu Siti itu ada biometriknya, ada alamatnya gitu loh, KTP-nya mungkin dia sempat waktu itu kan, memang dia bilang kan waktu itu Ibu Siti itu bilang kalau dia sempat ya untuk di biometrik. Jadi ada alamatnya gitu loh guys. Jadi itu memang udah ketentuan dari Dinsos gitu loh. Kalau Ibu Yuli ini perbedaannya adalah kalau Ibu Yuli ini tuh ada KTP dan KK. BPJS-nya juga sudah diurus sama RT setempat, RT yang sesuai dengan KK-nya. Baik banget Bu RT dan Pak RT-nya. Jadi diurus BPJS-nya itu dibayar oleh pemerintah. Jadi akhirnya kita bisa nih bawa Bu Yuli untuk berobat. Karena guys, kalau di rumah sakit itu pasti yang ditanya pertama kali adalah KTP pasien, KK-nya pasien. Jadi bukan kakak saya, kan bukan yang berobat kan bukan saya gitu. Jadi semua itu data-data itu harus ada dulu gitu loh. Terus BPJS juga itu kan tergantung dari KTP dan KK. Kalau memang ini pas di biometri, pas aku rescue, terus udah gitu ODGJ atau orang terlantar ini tidak ada identitas,
Terus pada saat dicek di kecamatan, di biometrik itu nggak ada, itu kita nggak ada naungan apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Kita sebagai relawan itu nggak bisa ngapa-ngapain karena itu semua kuasanya Dinsos gitu loh. Jadi jangan salahin kita, yang penting orang terlantar dan ODGJ terlantar itu sudah tidak ada di pinggir jalan lagi gitu. Kalau memang ada yang ngeliat lagi ternyata dia ada di pinggir jalan, ya itu bukan kuasa aku gitu loh. Bukan karena aku nggak ngerti deh kenapa-kenapanya gitu. Yang penting aku sangat hubungan baik sekali dengan Dinsos gitu. Dinsos manapun, alhamdulillah aku berhubungan baik dengan mereka gitu guys. Oke? Jadi gitu informasinya ya. Jadi jangan marah-marah karena memang semua ada regulasinya. Nanti takutnya aku dituntut. Nih kayak Bu Yuli kayak gini nih, anaknya ada yang satu, yang paling gede. Nanti kalau seandainya dia nonton, nah ini kenapa nih ibu saya ini dibawa ke sini, dibawa ke situ gitu kan. Aku pindahin ini sih ke panti atau kemana, nanti marah-marah gitu. Alhamdulillah warga sini tuh, warga sekitar tuh baik banget. Ada yang mau menampung anaknya Bu Yuli selagi Bu Yuli lagi di obatin gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga sama Bu Dian ya. Oke guys, doain terus aku, beri aku terus semangat. Makasih banget yang udah subscribe, yang udah selalu ngikutin aku. Terima kasih banget. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya, di subscribe, like, and comment, dan share. Oke? Love you. Bismillah. Doakan yang lancar semuanya. Oke, sekarang kita udah selesai ngurus Bu Yuli untuk masuk rumah sakit. Kemudian tadi dokter bilang mendiagnosa bahwa Bu Yuli itu mengalami gangguan psikotik. Jadi pas kita googling ya Dek ya, kita googling kenali gejala gangguan psikotik. Itu ini dari sumbernya dari Halodoc. Kalian bisa googling ya. Meskipun ada berbagai jenis, tetapi umumnya gangguan psikotik memiliki gejala utama yaitu halusinasi, delusi, dan bentuk pemikiran yang tidak teratur. Halusinasi itu yaitu melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang tidak ada. Misalnya kamu melihat hal-hal, mendengar suara, mencium bau yang sebenarnya tidak ada, atau merasakan sensasi di kulit meskipun tidak ada yang menyentuhmu. Delusi, yaitu keyakinan yang salah yang tidak akan berubah meskipun itu sudah terbukti salah gitu. Makanya kan kadang-kadang kan Bu Yuli itu kan kemarin dibilangnya kan disuruh sama Bu Ana gini, padahal tuh nggak disuruh gitu. Itu menurut dari bisikannya dia gitu. Kasihan ya. Terus itu gangguan jadi ini bisa mengarah ke skizofrenia. Katanya di sini ya, bisa gangguan skizofrenia, skizofreniform, gangguan psikotik singkat, gangguan delusi, gangguan psikotik bersama. Dan ini semua itu katanya bisa disembuhkan dan bisa diobati. Bismillah ya guys. Semoga Bu Yuli bisa disembuhkan, bisa beraktivitas kembali seperti kita ini semuanya. Terus bisa ngurus anaknya dengan bahagia, dengan happy, bisa punya kerjaan lagi, bisa tinggal sama anak-anaknya nanti gitu. Ya guys ya, doain terus ya. Oke, sekarang kita menuju ke rumahnya Ibu Dian karena aku mau menitipkan anaknya ini ke Bu Dian selama Bu Yuli ini lagi diobati ya. Ikutin terus ya guys. Love you. Ya guys, ini sekarang udah malam sekali ya. Tadi kita abis nganter Bu Yuli dan nunggu diagnosanya itu lama. Jadi Bu, tadi diagnosanya itu dari dokter gangguan psikosis atau psikotik gitu ya. Jadi itu memang pas kita googling itu tentang nggak bisa menerima keadaan bahwa ibunya itu tuh
udah nggak sama suaminya lagi gitu. Terus nerimain berarti nggak menerima kehidupan seperti ini gitu. Nah, ibunya itu nggak menerima juga mungkin karena anaknya yang terakhir meninggal mungkin ya, karena kan anak dua-duanya kan laki-laki, yang satu kan perempuan gitu, jadi mungkin nggak menerima itu. Tapi kan kita nggak tahu ya takdir Allah tuh seperti apa. Terus tadi Bu Yuli sempat nggak mau naik ke atas, tapi karena ada Bu bilang, Bu, Ibu sehat dulu, sembuh dulu gitu. Akhirnya Ibu Yulinya mau naik ke atas gitu. Jadi nanti 3 hari di isolasi dulu, dilihat itu kegalauannya, ininya apa segala macam gitu-gitu. Nah nanti baru setelah 3 hari boleh dikunjungin sama keluarga gitu. Ada family terapinya. Memang kalau di sana tuh emang selalu ada family terapinya. Insya Allah ya Bu, namanya juga kita ikhtiar ya. Jadi itu kurang lebih 7-10 hari. Ibunya ada di sana, nanti baru tuh berkembang dengan obat gitu. Dan itu kayak seumur hidup ya obatnya ya gitu. Nah, Ibu Dian ini baik banget, warga sini yang dulu neneknya itu ada di sini, terus diamanahkan karena neneknya udah meninggal, diamanahkan untuk menjaga Bu Yuli dan anaknya gitu. Dan katanya boleh tinggal di sini untuk sementara waktu ya Bu ya. Untuk nih ya, aku titip di sini karena kalau tinggal di sini takutnya abangnya datang ke sini nyariin sama ibunya, nanti bingung gitu kakaknya. Gitu Bu. Gimana menurut Iya nanti apa? Gimana yang Ibu sama Ibu Dian dulu ya? Jadi sama Ibu di sini kalau ada perlu apa-apa ke sini. Terus yang Ibu tanya buat tidurnya mau di dalam apa gimana? Di dalam mau nggak? Mau. Jadi nanti kalau emang itu belum biar dibersihin, maksud dikasih buat di alas gitu. Jadi ibaratnya kan kalau malam tuh emang nggak keluar kan. Kecuali mama kan, kalau mama kan suka keluar. Jadi kalau memang udah waktunya dikunci aja gitu. Jadi kalau mau siap sekolah Ibu bangunin. Kalau emang udah bangun nggak apa-apa, langsung ke kamar mandi atau apa nggak apa-apa. Nggak usah sungkan. Ibu kan selalu tidurnya pada di depan nih kan. Jadi nggak usah. Jadi ngelewatin ibaratnya kalau mau lewat ke kamar mandi nggak apa-apa, nggak usah sungkan-sungkan. Maksudnya anggap aja rumah sendiri gitu, nggak usah sungkan-sungkan. Apa yang gerak mau ini apa tinggal ngomong aja gitu. Selama ibunya juga nggak ada kan gitu. Lagi pas ulangan akhir tanggal berapa? Lama kan kelas 5. Enggak, kalau keponakan Ibu kan besok tanggal 2 hari Senin besok. Iya, kalau kelas 2 besok. Kalau tempat keponakan Ibu kan kelas tanggal 2 udah mulai pas. Terakhir sebelum puasa tuh jadi udah selesai. Kalau belum. Tadi aku udah izin sama gurunya Bu buat buat ngantar mamahnya. Gitu. Terus gurunya mengizinkan gitu dan nggak ada istilah soalnya ini ada ulangan nih gitu tuh nggak boleh, nggak ada sih. Gurunya nggak. Berarti belum. Belum berarti. Berarti nggak merata. Kita pelan-pelan lah ikhtiar gitu kan. Ikhtiarnya jadi kabul sembuh. Insyaallah ya, mudah-mudahan. Insyaallah Bu, karena nyucinya bagus, ngelipetnya juga rapi banget gitu loh. Tanpa digosok. Tanpa digosok loh Bu. Iya. Berarti kan dia abis dicuci itu dikebut gininya kan kenceng banget kan tuh sama Bu Yuli ya. Setahu aku ya kalau nyuci ya itu juga sehat, bersih gitu. Itu sih Bu Dian. Makasih ya Bu ya. Ya sama-sama. Kita pokoknya berhubungan ya. Yep. Oke. Makasih Bu Dian. Mau bobo itu udah ngantuk dia. Barang-barangnya mau dipindahin dulu gak ke sini biar nggak bolak-balik besok pagi. Mau dibantu sama Tante Risma. Udah nggak connect dia, udah ngantuk banget dia. Oke, assalamualaikum guys. Jangan lupa di komen, subscribe dan like and share semuanya pokoknya YouTube aku. Oke, love you all.